Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara, saya percaya hari ini hari Minggu pertama di tahun 2024, saudara.
Saya percaya seperti kita mengakhiri 2023 dengan bersyukur kepada Tuhan. Bolehkah di awal tahun 2024 nih saudara, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, yang menyertai kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Haleluya. Saudara, sama seperti firman Tuhan berkata, aku bersyukur pada Tuhan sebab perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Kita percaya saudara, kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun lalu, kita percaya memulai tahun 2024 ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya saudara, dalam setiap kehidupan kita, biar perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Tanda kami bersyukur, kami ada di minggu pertama di tahun 2024. Kami percaya itu semua bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan, tapi karena Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau ditinggikan lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Mari katakan sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Segenap hati yang menyembah Tuhan, sama-sama katakan saudara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana, oh, oh. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan
Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Say Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Come on, say Jesus, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Come on, say Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, you be lifted higher. Bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, sorakan haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami siap bersorak-sorai Tuhan. Kami percaya kalau kami bersorak hari Tuhan Yesus, satu alasan karena Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan satu Tuhan kita saudara. Boleh lihat kanan kirimu dengan senyum, katakan selamat tahun baru untuk kita semua. Haleluya. Tepuk tangannya, come on. Hey. Come on.
haleluya, come on. Hey. Mari dengan sepakat satu hati sama-sama katakan. Mari sama-sama katakan, come on. Hari ini ku rasa bahagia. Katakan. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Sekali lagi ya, sama-sama bergandengan tangan, semua katakan sama-sama. Dalam kasih, Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Yang percaya katakan amin. Kami sebagai satu keluarga Tuhan, kami bersatu menyembah Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Boleh dengan senyummu, lihat kanan kiri, katakan sama-sama. Kau sahabatku, tiada yang dapat tunjuk 3 orang. Kau sahabatku, kau tiada yang dapat. Sekarang tunjuk 5 orang, 5 orang siap. 1, 2, 3, come on. Kau sahabatku, tiada yang dapat. Sekali lagi 5 orang, lihat semua, say what? Say, kau saudaraku. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Kasih senyum yang terbaik, saudara. Katakan kau sahabatku, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan dengan
setiap kami yang percaya katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu nyatakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Boleh sama-sama angkat kedua tangannya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Dengan segenap hati, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Mari sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Dengan GBIPRJ, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari sama-sama selamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya bagimu, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di tahun yang baru, di musim yang baru Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya di sepanjang tahun 2024, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Salam Indonesia, diberkatilah Indonesia. Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi atas Indonesia. Biarlah pintu-pintu yang terbuka Tuhan bukakan bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan diadakan tak bulan depan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati pemilu ini Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga menghasilkan para pemimpin, presiden dan wakil presiden, para anggota DPR MPR adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang penuh integritas, yang berjiwa nasionalis dan toleran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik Tuhan, sehingga membuat Indonesia menjadi sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko, Engkau urapi berlimpah Tuhan hamba-Mu, Engkau berkati kesehatan, pelayanan dan pengembalaannya. Terus pakai Tuhan Pak Niko untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan di era Pentakosta yang ketiga ini kami percaya Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto, Engkau berkati kesehatan, pelayanan dan pengembalaannya. Biarlah urapan-Mu Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga terus membawa kami umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, generasi yang hidup berkemenangan, menjadi terang dan berdampak dimanapun mereka berada Tuhan. Generasi yang mau bergerak untuk memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Saudara, silakan dukung saudara semua. Puji nama Tuhan, di kesempatan hari ini, pagi hari ini di Ibadah Raya 2, kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini di Ibadah Raya 2 GBIPRJ. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi? Kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ya puji nama Tuhan, semua jemaat setia tempat ini saudara, jangan lupa saudara bisa mengajak saudara rekan-rekan yang ada yang belum tertanam di gereja lokal untuk sama-sama kita bertumbuh beribadah bersama-sama di GBIPRJ. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara.
Dan pastikan pada saat ada scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBI PRJ. Saudara yang memerlukan amplop juga bisa angkat tangan saudara, nanti pengerja dengan cepat akan membantu untuk memberikan amplop pada saudara. Baik, kalau sudah persiapkan persembahan saudara, saya undang sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan doa deklarasi untuk persembahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin saat memberikan persembahan terus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 14 Januari 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Dr. Cis Nugraha, dengan kesaksian pujian dari Maria Sandi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Dereja SH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Erik Iswanto. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Buka tiap hari, hari-harimu atau minggu-minggumu atau bulan-bulanmu bahkan tahun-tahunmu dengan doa. Amin. Tapi kau tutup harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu dengan syukur. Itu sangat sederhana. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online, dimulai pada tanggal 2 Februari sampai dengan 6 Maret 2024, setiap hari Rabu dan Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap segera mendaftarkan diri melalui website www.gbprj.org. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Pengambilan souvenir 26 tahun anniversary GBI PRJ dibuka mulai tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 di lobi lantai 10 counter souvenir. Souvenir hanya diberikan untuk jemaat yang memiliki KKJ GBI PRJ dan hadir pada ibadah 26 anniversary dan Christmas celebration GBI PRJ yang diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023. Untuk melihat QR code souvenir, harap Bapak Ibu dapat mengupdate apps GBI PRJ. Berikut langkah-langkah mengakses atau melihat QR code souvenir. Masuk atau login di apps GBI PRJ. Kemudian pilih event. Kemudian pilih history. Setelah itu pilih nama, kemudian pilih souvenir. Setelah keluar barcode souvenir, tunjukkan kepada petugas di counter souvenir untuk pengambilan souvenir.
apabila Bapak Ibu masih mengalami kendala untuk mengupdate apps tersebut, maka dapat langsung ke counter souvenir tersebut. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Tapi kasih Tuhan terus sempurna bagi setiap kami. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Kami punya Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
setiap kami Tuhan Yesus. Bagiku, sebab Kau Bapa. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sembah Tuhan, ajaib jalan-jalannya, Dia hebat. Sedekaramaso, Ikarapase, Nekarapaso. Umatnya tinggikan namanya, umatnya sembah namanya, masyurkan ajaib, Raja segala raja. Haleluya, Jesus. Sekara malamaso, nekara palapa sandara malamaso. Yang di depan, di tengah, di belakang, sampai kanan kiri, sembahlah Rajamu yang ajaib. Haleluya. Kau layak, Kau layak, Kau layak dimasyurkan, Kau layak disembah, ditinggikan. Oh, haleluya, Jesus. Sekara palapa sandara malamaso, ikara palapa sede kara palapa, nekara palapa sandara palamase, hanaramaso. Ajaib, 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 ajaib. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, layak, layak terima glory, layak terima yang terbaik, pengagungan, kebesaran, kehormatan, kejayaan. Jesus, never from our lips, never from our lips, never from our lips. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Ajaib Tuhan. Mari minta, biar di tahun ini, mari mengalami pengalaman bersama Tuhan.
Jangan yang lain, alami pengalaman bersama Tuhan. Dia pasti tuntun kita. Jesus, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. This is our desire, Lord. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh yes. Pimpin langkahku setiap waktu, untuk berjalan dalam Roh-Mu. Minta dengan segenap hati, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Let's sing. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Lihat umat-Mu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia kemurahan-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, untuk berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, yang berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, amen. Pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, untuk berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi. Bila engkau tak besertaku, ini doa kami. Yes Lord, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Come on, pimpin kami, pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, haleluya. Sertai kami Tuhan, sebab kami tidak mampu apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai. Kami tidak mau bergerak kemanapun, sebab penyertaan-Mu itu segala-galanya Tuhan.
Terima kasih untuk ibadah awal tahun yang diberkati Tuhan. Karena Engkau ada di sini, ini alasan ibadah ini diberkati. Bukan acaranya, bukan fasilitasnya, bukan pembicara, karena semua itu alat saja. Tapi kehadiran-Mu itu segala-galanya. Sebab tanpa kehadiran-Mu, gedung gereja sia-sia, liturgi sia-sia, pendeta sia-sia, semua sia-sia. Kalau Tuhan tidak ada, semua sia-sia. Semua berarti karena ada Tuhan di sini. Penting atau tidaknya acara itu tergantung dari siapa yang hadir. Tapi kami tahu acara ini penting sekali, sebab raja segala raja ada di tengah-tengah kami. Kalau seorang presiden, prime minister datang, orang begitu panik untuk menghormati. Apalagi Engkau raja Tuhan, Engkau ada di sini. Jadi pertemuan ini penting sekali, penting sekali. Karena Engkau ada di sini Tuhan. Kami hormati Engkau, sekarang bersuaralah. Lidah bibir yang terbatas ini, yang penuh kekurangan, kadang penuh kecurangan ini, Tuhan pakai untuk mengkomunikasikan hatimu. Sebab Engkau mau berbicara buat kami. Sembuhkan kami, kuatkan kami, bangkitkan kami. Tapi yang lebih penting, biar kami kenal jalan, karakter, dan cara kerja Tuhan. Dan kami berjalan dalam pengenalan benar akan Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan, kebesaran. Dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GBI PRJ yang siap mendengar dan melakukan. Mari katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Nggak salah lah ya ucapkan Happy New Year, sebab saya dapat anugerah untuk ada di ibadah yang pertama dari awal tahun. Ya, di sini kemurahan Tuhan buat saya. Tadi ada rekan saya, sepertinya Pastor Billy Lantang. Ya, he's my friend, cukup lama, puluhan tahun kita kenal. Tapi saya yang tadi nggak berjumpa karena beliau langsung ke St. Moritz kayaknya ya. Nah, langsung saja ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu. Tadi tiba-tiba ada hal yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, mari saya ajak Bapak Ibu bersama saya. Mari alami pengalaman bersama Tuhan secara pribadi di tahun ini. Yang mau katakan amin? Sebab begini, Tuhan akan memberi minum secara langsung umat pilihannya. Ada providence buat kita. Tapi yang aneh justru di tengah padang gurun. Ya, tadi kita di ruang pembicara, Pak Dedi cerita pengalaman di Jepang. Dengan ada Pak David, ada my brother Pak Jimmy juga. Bahwa Jepang awal tahun ada earthquake 7,4 skala Richter. Dan kemudian tiba-tiba pesawat yang selama ini aman lah, JEL. Ya JEL aman lah, saya pernah naik JEL juga. Waktu dalam anugerah Tuhan terbang ke State, ya aman lah ya, salah satu pesawat yang menurut saya banyak penggemarnya juga, terbakar. Ya, saya kemudian berkata begini, ada apa ini sebetulnya? Jepang pusat industri, jelas, leading untuk pengetahuan teknologi, termasuk negara hebat. Yang berikutnya lagi, ya baiklah orangnya. Makanya wisatanya sekarang lagi kemana-mana, orang suka ke Jepang, makanan enak, kemudian udara dingin, kemudian mereka welcome juga. Nah, cuman begini, orang baik kalau secara manusia, humanisme itu ya, memang agak susah untuk bisa diterobosi Tuhan. Kalau tidak betul-betul buka hati. Nah, kekristenan di Jepang kira-kira 0,1% sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu saya nggak tahu anak-anak muda di sini, ya silakan kalau mau pergi ke Jepang, misionaris jadi misionaris di sana, nggak harus sekolah teologi ya, saudara jago di bidang IT manajemen ke sana. Jepang butuh generasi baru, kita lagi siap-siapkan orang juga untuk bisa ambil beasiswa di sana, tapi misionaris. Jadi tidak perlu dibayarin gereja, ya gereja untuk yang lain sajalah. Mereka bisa membiayai sendiri kan, bisa bekerja dapat uang. Kan sudut pandang pelayanan sudah tidak perlu lagi mesti disiapkan dulu jadi pendeta, ditabiskan, bolehlah. Tapi ya itu tadi, siapkan orang, anak-anak. Tolong yang anaknya mau sekolah di Jepang, kalau memang punya calling, dirilis Bapak Ibu ya. Tapi di sana mesti jadi berkat. Ya bangunlah komunal-komunal, kelompok-kelompok kecil kekristenan, dibangun. Nah itu kita lakukan by tim puluhan tahun. Jadi kita menyebarkan anak kemana-mana banyak sekali. Tapi mereka jago di bidang IT, di bidang industri. Jadi tidak harus jadi ya sekolah Alkitab boleh lah. Kalau memang perlu sekolah Alkitab, nah kita utus itu. Tapi aneh Bapak Ibu, ada sesuatu yang aneh di awal tahun, tiba-tiba negara industri digoncang, tiba-tiba yang di udara meledak. Nah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi, saya bukan orang yang aneh-aneh,
Tapi kita coba lihat ya, Yesaya pasal 43, let's see, ayat yang ke, mungkin mulai ayat yang ke 18 sampai 21. Yesaya pasal pertama sampai pasal 40 itu kebanyakan nubuatan buat orang Israel. Dan disitulah kemudian nubuatan mesianik disampaikan, terutama Yesaya 9, seorang anak akan lahir, ya Yesus akan dilahirkan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba sejak Yesaya pasal 40 sampai nanti Yesaya terakhir, pasal terakhir, itu nubuatannya sudah untuk bangsa-bangsa. Bahkan saya meyakini salah satu nubuatan di pasal berapa saya agak lupa ya, itu berkata begini, bahwa pulau-pulau akan bersukacita, desa-desa yang didiami Kedar akan bertepuk tangan. Saya yakin sekali itu nubuatan untuk bangsa kita. Ya kan? Loh, Kedar itu kan keturunan Ismail. Kalau ada penduduk di dunia yang keturunannya Ismail paling banyak, itu ada di bangsa kita. Ya kan? Terus kemudian kalau bicara pulau-pulau, di bangsa kita paling banyak. Bangsa kita pulaunya banyak banget, 18.000 pulau. Bayangkan, banyak banget Bapak Ibu. Saking banyaknya pernah hilang satu nggak kerasa. Ya itu yang diambil Malaysia itu ya. Ya pulau apa sih, jadi lupa saya. Nah, itu kan ada kan, banyak pulau-pulau di Indonesia yang sekarang banyak diduduki oleh orang-orang negara lain, banyak banget, belasan ribu pulau, bayangkan, banyak sekali Indonesia. Nah saya yakin itu nubuatan 2700 tahun yang lalu atau 700 tahun sebelum Yesus lahir untuk bangsa kita. Saya percaya banget, karena pulau-pulau terbesar di dunia mana? Indonesia lah Pak, paling banyak Indonesia ya. Nah Alkitab berkata begini, ini nubuatan. Setelah dia bernubuat untuk Israel ke dalam, tiba-tiba, kan saudara punya tema tahun ini adalah Arise and Shine. Ya, saudara bangkit dan menjadi terang. Akhir tahun saya ketemu Pak Niko, tanggal mungkin 29 I think. Kemudian di 30 kita ketemu di airport bareng. Tapi nggak sempat ngobrol banyak, cuman saya ngobrol sama Pak Arifin saja. Sebab Pak Niko sama Pak Arifin bikin acara di Lembah Pujian, saya datang. Ya, saya datang, kemudian Pak Arifin share, Pak Niko share juga. Tapi saya menangkap banyak hal. Tapi begini, memang betul kan, ini waktunya kita bangkit. Kan dulu bangkit jadi pemenang ya, tema saudara tahun 2023 kalau nggak salah ya. Masa lupa, kan temanya bagus tuh, bangkit jadi pemenang. Nah, sekarang bangkit jadi terang. Kalau pemenang terus nggak jadi terang buat apa? Ya mesti berdampak keluar. Yang mau katakan amin? Nah firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara nanti bisa terpenjara. Apa yang memenjara kita? Kegagalan, kekecewaan di tahun 2023. Udah lupakan, pahit-pahit lupakan. Ya, saya juga kemarin udah tinggalkan sampah-sampah yang nggak perlu. Kecewa sama orang, iri sama orang, sombong, udah tinggalkan saja. Masuk dengan hati yang baru. Tapi juga begini, kadangkala ada penjara, yaitu penjara kesuksesan masa lalu yang kita bangga-banggakan terus. Nah, saya mau ingatkan ya, pengalaman bisa jadi berhala. Karena pengalaman menghalangi kita untuk menangkap yang baru. Padahal Tuhan itu akan buat hal-hal yang baru dan aneh ke depan ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ini akan ada hal-hal baru yang aneh yang tidak bisa dipikirkan secara logika manusia. Walaupun saya tidak berkata Tuhan tidak bekerja lewat logika kita loh. Makanya saya tidak mau orang berkata yang penting terima saja hati, nggak usah pakai pikiran. Come on, pikiran dan hati harus paralel. Ya kan? Sebab orang makin rohani itu logikanya makin kuat. Catat di hati saudara, orang makin rohani logikanya makin kuat. Kalau orang makin rohani tapi utang nggak bayar, nah itu aneh. Logikanya nggak ada itu. Orang makin rohani tamparin istri, nah itu aneh. Orang makin rohani berani sama suami, nah itu aneh. Orang kalau makin rohani logikanya makin kuat. Yalah, respect sama orang, tidak meremehkan orang, hormat sama yang lebih tua. Jaga hidup, nggak sembarangan bicara. Itu logika semua. Loh, iyalah, makin rohani makin begitu. Orang makin rohani itu makin suka menolong orang. Makanya kalau sudah bahasa roh kencang tapi pelit. Pelit itu bahasa Jermannya medit. Nah itu saudara berarti menyembah yang salah itu. Yang saya tahu Yesus yang saudara sembah tidak pelit itu. Dia memberi apa saja. Kadang kurang tidur, bukan nggak bisa tidur loh. Banyak orang nggak bisa tidur. Kalau Yesus tuh secara manusia kadang kurang tidur karena terlalu banyak melayani orang. Ya, makanya kadang pendeta itu kurang tidur bukan nggak bisa tidur karena melayani banyak orang. Makanya kadang tensinya agak naik-naik, ya itu karena kurang tidur. Ya, makanya saudara jangan ajak pendeta makan yang aneh-aneh, jangan. Udah kurang tidur tensi naik, diajak makan jeruan babi,
kaki sapi ya, saudara mengantar dia cepat ke surga, percayalah ya. Jadi jangan ya, janganlah, kasihan pendeta ya. Nah, ya saya kalau diajak makan yang begitu-begitu, saya ngomong sama teman saya, kamu tuh sebetulnya mau memberkati saya atau mau membunuh saya sebetulnya ya. Jadi dia ketawa, sembarangan kamu bicara. Ya bercanda karena teman. Kalau sama Pak Bambang saya nggak berani lah. Nanti ditengking jadi kodok saya ya. Nggak, karena jarang ketemu. Sama Pak Dedi masih bisa lah bercanda ya. Walaupun kalau Pak Dedi di kantor sudah nggak kayak gini nih. Ya saya yakin orang takut sama beliau itu ya. Oke, nah ini dia. Jadi jangan terpenjara. Kesombongan udah dihilangkan lah. Ego-ego dihilangkan. Kapan Eropa mengalami kemunduran? Orang berkata sejak peristiwa Holocaust, karena bantai bangsa Yahudi 6 juta jiwa. Bisa. Tapi menurut saya 1911 itu sebuah momentum di mana Eropa nggak hati-hati. Karena sombong. 1911 adalah penemuan teknologi paling hebat di bidang pelayaran. Karena waktu itu kapal terbesar di dunia, ratusan meter. Ya, di atasnya saja bisa menampung 5.000 orang, namanya Titanic. Itu dibuat. Ya, sebelumnya sudah dibuat. Tapi tahun itu peluncuran perdana. Tahu nggak iklannya? Di newspapernya Inggris, itu kan pelayaran dari UK ke State Amerika. Mereka berkata begini, ini dia kata-katanya. Ini kapal terbesar. Kalaupun Tuhan turun, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Sombong ya orang ya. Jadi ini kapal terbesar. Kalaupun Tuhan turun, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Justru di hari perdana pelayarannya, kapal itu tenggelam. Karena nabrak itu kan gunung es kecil. Gak kelihatan. Makanya musuh terbesar di dalam, saudara. Yang kelihatan gampang lah pakai teropong. Tapi inside, ya cek yang di dalam. Dia ketabrak, begitu tabrak orang tetap dance, nari di atas, nggak apa-apa. Wong iklannya saja, itu orang sombong itu terlalu yakin pada diri sendiri. Dianggap semuanya kecil aja. Masih presiden. Yang selamat tahu ya, yang berani nyemplung, yang imannya kayak Petrus lah, masuk ke dalam air, ya pakai skoci selamat. Ribuan orang mati. Nah. Waktu itu kan juga ada kapal nggak jauh sekian mile dari kapal itu Titanic, namanya kapal Carpathia. Mereka kasih sign untuk tolong, nggak mau loh, nggak mau. Kecil. Ya kita besar, kecil. Ya makanya saudara jangan sepelekan yang kecil-kecil. Karakter-karakter kecil diperhatikan, yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita ucapkan. Doa-doa yang gak kelihatan, kecil, tapi tolong dibangun. Dari kecil orang jadi besar, tapi biasanya kalau sudah besar lupain kecil-kecil. Rendah hati gak mau. Ya bukan kemudian, oh kalau kecil-kecil berarti suka ngepel ya Pak Rubin, bersihin kamar mandi. Ya bukan itulah. Hobi saya itu, hobi saya adalah ngepel, bersihin kamar mandi, dan setrika. Udah, setrika saya ngalahin istri saya. Ini saya setrika sendiri semua, keren kan? Setrika. Jadi sebelum pelayanan saya setrika, selain berdoa. Ya hobi saya. Kan kita nggak ada asisten rumah tangga di rumah, orang cuma bertiga. Ya, tapi ya bukan itulah. Kecil-kecil ini kerendahan hati. Kecil-kecil ini sepertinya yang kita tonton apa sih tiap hari? Apakah hal yang sensual, yang kemudian penuh dengan hal-hal yang tidak baik? Ya kecil-kecil perhatikan, nggak ada yang nonton itu. Kalau di panggung kan banyak yang nonton. Kita bisa sama nggak waktu di kamera dengan waktu tidak ada kamera? Hidup kita sama nggak? Nah itu penting. Jangan Rubin Ong itu beda dari apa waktu nggak ada kamera. Ngapain? Ya kamera ini apa sih buat saya ya biasa saja kan. Ini alat saja untuk sounding nanti, maksudnya untuk jadi berkat buat siapa yang mendengarkan, nanti rekaman ini akan didengar banyak orang. Ya, tapi begini Bapak Ibu, jadi nggak mau. Akibatnya apa? Nah itu menurut saya keegoisan, kesombongan. Nah sekarang saya akan masuk ke beberapa hal ini. Catat di hati saudara, ini ayat-ayat berikutnya buat Bapak Ibu semua. Coba kita lihat ayat yang ke-19. Lihat, katakan lihat jemaat GBPRJ. Behold, perhatikan. Lihat di sini bukan lihat fisik ya. Tapi ini lihat dengan mata rohani, mata batin. Caranya gimana Pak? Intim dengan Tuhan. Caranya gimana Pak? Perenungan firman. Makanya kalau mata selaras dengan firman, penglihatan rohani kita kuat. Karena firman itu, nah ini aneh Bapak Ibu.
Perenungan firman itu kelihatannya biasa, tapi ada misteri ilahi di baliknya, di mana dilogikakan susah tapi hebat. Kayak ibadah begini ini kan kelihatannya biasa, nyanyi, tepuk tangan. Apa sih bedanya kayak nonton konser? Beda, ada misteri ilahi di sini. Nah itu yang penting. Saudara jangan anggap cuma duduk, tepuk-tepuk tangan, kasih persembahan, pendeta khotbah, nanti ada doa berkat. Holy Communion itu ada misteri ilahi. Di baliknya itu ada berkat dari tata surga yang tidak kelihatan tapi nyata. Nah itu yang saudara tangkap. Yang diperhatikan itu. Kalau enggak yang diperhatikan fisik terus, nanti saudara ya cuman ngerasain pendetanya kurang keren. Itu apa namanya pemusiknya biasa. Ya itu terus ributnya yang lahiriah terus, capek. Ya, memperhatikan yang tidak kelihatan, melihatlah di balik yang kelihatan. Jadi saudara kalau ketemu orang sombong, orang jahat itu saudara harus kasihi dia. Karena dia begitu tuh ada yang mengendalikan di belakangnya dia. Hidup ini kan yang mengendalikan either terang atau gelap kan. Jadi saudara kalau ketemu orang begitu tuh penuh belas kasihan. Karena ada yang mengendalikan kan. Nah, lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, coba. Sampai Tuhan itu mau kita yakin tuh sampai diyakan loh. Padahal Tuhan itu kan udah sekali berfirman tuh udah berbobot. Saking kita kadang dablek ya, kita kadang bingung, kita kadang nggak percaya, sampai dia berkata, ya, bayangkan. Tuhan itu mengiyakan apa yang dia katakan. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Oke, berikutnya lagi aneh ayat 20. Ada pairing yang aneh nih. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Baca sama-sama GBIPRJ yang diberkati 23. Untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21 ya baca sama-sama. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah dari ayat-ayat ini saya akan tarik beberapa hal yang hopefully ini jadi berkat buat kita. Ya, saya tarik beberapa hal. Yang pertama, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan itu akan membuka jalan-jalan produktif. Nah itu yang amin, saya senang sekali. Ya, jadi Tuhan itu akan membuka jalan yang produktif di tahun ini. Ya, karena aneh Bapak Ibu. Coba kita lihat ayat yang ke-19. Tuhan itu membuat jalan kok di padang gurun. Ya, saya bisa tafsirkan secara rohani ini kondisi sulit. Padang gurun panas, padang gurun gersang, padang gurun nggak ada air, padang gurun kayaknya ya siapa yang mau investasi di sana? Orang berkata ini tahun sulit, ini tahun berat, ya nggak apa-apa, iyakan aja. Tapi kan kita harus tahu Tuhan yang membuat jalan, sebab Dia jalan. Yesus tuh jalan. Yang setuju katakan amin. Tapi Dia juga pembuat jalan. Dia adalah waymaker. Dia pembuat jalan. Kan ada lagu waymaker kan. Saudara pasti tahu lagu itulah. Will Smith menyanyikan lagu ini, Michael W. Smith maksudnya, dan beberapa yang lain. Battle Worship menyanyikan lagu itu. Ya, tapi memang betul. Jadi begini, ada jalan produktif. Makanya saudara tidak usah takut. Nggak ada jalan buntu dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak ada jalan buntu. Tuhan akan membuat jalan yang produktif buat kita. Nah, kuncinya apa saudara? Kuncinya adalah saudara harus menangkap pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan. Pewahyuan itu adalah strategi dari Tuhan. Where there is no revelation, the people cast off perish. Bahwa tanpa pewahyuan kita akan jadi liar. Kita tidak akan bisa apa-apa. Makanya saudara harus menangkap pewahyuan. Saya yakin ini saatnya. Ini saya pakai bahasa ini hati-hati. Mungkin bisa dikritik orang, tapi nggak apa-apa. Tuhan itu sekarang lagi obral pewahyuannya begitu deras. Kata obral ini bukan murahan ya. Saya mesti ngomong ini dulu ya. Jadi Tuhan itu sedang mengobral pewahyuannya pada orang-orang yang mau dengar-dengaran akan Dia. Saudara makanya perenungan firman harus, nggak bisa enggak. Ya, saudara akan memiliki banyak, ini dia produktivitas. So begini, produktivitas ini adalah memang sudah Tuhan taruh di dalam kita. Makanya kekristenan itu bukan manifestasi sebetulnya. Kekristenan bukan internalisasi. Internalisasi itu adalah sesuatu yang dimasukkan dari luar ke dalam. Kekristenan itu selalu bicara manifestasi karena Tuhan itu sudah taruh semuanya di dalam kita.
Oke, coba. Saya agak lupa. First Peter I think. Coba kita lihat sebentar ya, sebentar. Karena saya nggak persiapkan ayat ini jujur ya. Tapi saya ingin membaca ayat ini sebentar. 1 Petrus, berharap gak salah sih. Saudara sabar ya dengan saya. Atau 2 Peter. Oh ya, 2 Petrus 3. 2 Petrus 1 maksudnya, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, saya tadi salah sebut. Nah ini. Jadi begini Bapak Ibu, kalau orang berkata, Pak, saya nggak bisa produktif. Come on. Saudara, saya beritahu ya, orang boleh berpengetahuan hebat, bergelar hebat, mungkin dari Harvard, dari Yale, silakan. Tapi kalau tidak mengalami Tuhan itu, tetap bodoh saja. Bukan saya, makanya saudara kalau nggak mengalami terobosan rohani saudara, ya pernah nggak ada lihat orang yang master tapi penipu? Oh banyak. Makanya kalau kita tidak mengalami terobosan dari Tuhan, kita tidak tahu apa-apa. Kan ini bicara tentang hal yang ilahi Bapak Ibu. Ya, jadi ini terobosannya dari Tuhan. Saya kan punya teman, mungkin sekian tahun yang lalu saya pernah cerita. Ya, aneh sekarang ini. Dia baru buka lagi tempat usaha di Sidoarjo. Setelah di Sulawesi hampir 16 tempat. 16 tempat, ya rata-rata omset kotor begitu hampir kira-kira mungkin 20 miliar every day dari 16 tempat itu. Kotor saya ngomong. Karyawan ribuan orang. Ya, bahkan manajer-manajernya itu adalah security yang puluhan tahun kerja sama dia. Ya, dia tidak cari yang lain. Dia bilang sistem bisa dibikin Pak, yang penting orang-orangnya benar. Ya, dia punya tim park, ada beberapa hotel dan sangat luar biasa. Ya, sekarang dia merambah ke Jawa. Ya, kemarin saya lihat postingannya, minta ampun diserbu orang, ribuan orang tiap hari datang. Nah, saya kemudian begini, saya tahu siapa dia. Wong dia itu hanya lulus SMU. Karena dia berkata saya tidak bisa kuliah sebab nggak ada uang keluarga waktu itu. Ya, kalau bilang ngomong soal ilmu ekonomi, ya kalah sama yang lulusan sarjana ekonomi lah. Tapi praktikal di lapangan, orang master ekonomi belum tentu menang sama dia. Cara ngitungnya, strateginya, dan strateginya minta ampun. Ya memang yang saya pegang satu sih ya, saudara nggak harus kayak dia ya, nggak harus kayak dia. Tapi ini value ya, bahwa dia itu bisnis nggak pakai utang, totally cash semua. Ya ini bisa dipertentangkan, Pak kalau utang tapi produktif kan, ya oke juga. Cuman ini saya ngomong dari sisi, makanya teman saya ini dapat strateginya, strategi ilahi. Tapi dia tahu untuk apa. Untuk apa? Setelah itu dia jadi berkat. Makanya ciri orang diberkati kan selalu ada 3. Maksimal menerima, maksimal mengelola, maksimal memberi. Saya ulangi, kalau orang diberkati itu cirinya 3. Maksimal menerima, kerjanya maksimal, mengelolanya maksimal, memberinya maksimal supaya jadi pagar agar tidak greedy, tidak rakus. Saya tanya, kamu dapat strategi dari mana bisnis ini? Dari Tuhan Pak Ruby. Kesukaannya apa? Perenungan firman. Kesukaannya apa? Merenungkan isi hati Tuhan. Dia pelayanan. Kalau minggu begini sibuk pelayanan. Dia kadang tinggal bisnis untuk pelayanan. Setahun bisa sekian kali turun di pedalaman. Totally tinggalkan bisnisnya. Itu mungkin bisa 10 kali. Total. Kadang-kala kita bersama-sama lah. Pelayanan di daerah, totally dia tinggal semuanya. Oh, pelayanannya luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya katakan ini sekali lagi. Makanya ini dia. Petrus berkata, karena kuasa ilahinya telah, katakan telah jemaat PRJ, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu sudah diinstal, itu sudah ditaruh di dalam kita secara laten dan permanen waktu kita lahir baru. Makanya di dalam kita itu ada produktivitas. Makanya saudara, yuk temukan yang di dalam, explore yang di dalam, banyak konsentrasi yang di dalam, keluarkan yang di dalam, ada kreativitas. Saya punya bahasa terbatas, tapi Roh Kudus, saya berdoakan terjemahkan ini pada saudara. Di dalam kita itu ada semua potensi yang luar biasa. Di dalam kita itu ada produktivitas yang Tuhan sudah taruh. Makanya kekristenan bukan internalisasi, kekristenan itu adalah manifestasi. Inside out, not outside in. Dari dalam keluar. Produktivitas ada pada kita. Makanya jangan kaget
gelar pendidikan edukasi saudara, itu belum tentu pekerjaan yang saudara kerjakan. Belum tentu kadang-kala. Kita kerja bukan based on education, our education. Belum tentu, kadang-kala ada hal yang memang Tuhan taruh di dalam kita. Karena itu bicara soal ilahi kan. Ya mungkin yang cara berpikirnya belum rohani berkata, sembarangan ini orang ngomong. Saya tuh enggak pernah berpikir untuk jadi pendeta loh Bapak Ibu. Wong ngomong saja dulu takut. Ngomong enggak jelas, minderan. Tapi begitu saya menemukan semua potensi yang ada di dalam, keluar. Ya, Tuhan beri produktivitas. Jangan takut. Sekarang yang lagi sedang tidak atau belum punya pekerjaan, enggak usah khawatir. Tuhan akan beri pekerjaan-pekerjaan yang aneh tapi nyata, yang tidak masuk akal tapi luar biasa. Tidak ada kata buntu. Amin. Tapi yang kedua, waduh, saya sudah diingatkan waktunya nggak lama lagi. Yang kedua adalah ini dia. Selain produktivitas, tahun ini saudara akan ada kreativitas. Yang setuju katakan amin. Saudara percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan pencipta. He is the creator. Makanya kalau kita menyembah pencipta, ya kita kreatif. Lah dia kreator kok. Masa anak-anaknya nggak kreatif? Ya kan? Ya, jadi saya yakin ini tahun dimana ada kreativitas. Saudara tahu nggak? Sungai-sungai di padang belantara, coba kembali ke Yesaya 43 ayat yang ke-19 tadi. Itu bicara apa? Sungai di padang belantara bicara kesuburan. Akan ada kesuburan. Saya percaya akan ada kesuburan. Yang mandul-mandul rohaninya Tuhan akan buat subur. Bahkan saya berdoa yang sekarang sedang mandul secara rahim, Tuhan akan bukakan rahim saudara. Saudara akan punya keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Yang sedang mandul secara pekerjaan, Tuhan akan berkati saudara. Akan ada buah-buah pekerjaan yang Tuhan akan lakukan buat kita. Yang sedang mandul dalam pelayanan, Tuhan akan membuahkan hal yang luar biasa. Bahkan untuk gereja ini saya berdoa akan ada kesuburan yang luar biasa, aliran yang luar biasa. Makanya betul, sungai di padang belantara bicara apa itu Pak, Ibu? Kesuburan. Pak Rubin kok badan gak subur? Subur lah, cuman jaga makan aja. Ya kalau mau lihat subur ya Pak Dedi lah, lumayan lah. Enggak lah, beliau sudah kurus sekarang. Ya jauh dari yang lalu ya, udahlah ya. Cuman mungkin ke Jepang kemarin ya, kalap lagi kali ya. Sebentar lari-lari lagi lah ya di GPK 10 kali boleh lah saya temenin nanti 1 kali. Kita lari bersama Pak ya. Olahraga paling asik kan memang lari dari kenyataan, lari dari masalah ya kan. Itu kan Tom Hanks banget itu ya. Ya apa filmnya dia? Jadi lupa saya. Jadi lupa. Udah enggak usah dipikir lah apa itu, lupa saya asli ya. Oke, Forrest Gump. Ya, Bapak tahu ya? Bapak main bersama Tom Hanks waktu itu ya. Yang jadi anak kecil dilempar-lempar apa. Oke, kembali Bapak Ibu ya. Jadi begini, akan ada kreativitas. Amin. Anak-anak muda boleh saya berkata, saudara akan punya kreativitas yang ajaib dari Tuhan. Tahu Bapak Ibu? Ya ini, aduh saya bergetar katakan ini. Tolong tangkap ini. Saking suburnya nanti yang Tuhan akan buat. Saking subur di tengah kegersangan. Sampai orang itu akan diberkati dengan cara yang aneh. Sampai dia itu lupa semua kesusahannya kemarin-kemarin. Jadi saudara akan lupa semua kesusahan kemarin-kemarin. Saking luar biasanya yang Tuhan berikan. Loh, sungai di padang belantara kan aneh. Padang gersang, semua berat, tapi ada sungai. Tuhan bikin itu karena dia mau. Kita punya providence, persediaan. Makanya tadi dikatakan, alami pengalaman bersama Tuhan. Jangan alami pengalaman bersama YouTube. YouTube gak ada nyawanya. Jangan alami pengalaman bersama Google. Google gak ada nyawanya. Jangan mengalami pengalaman bersama teknologi. Teknologi gak ada nyawanya. Alami pengalaman bersama Roh Tuhan. Yang jarang berdoa, come on berdoa. Yang jarang perenungan firman, renungkan firman. Ini sumber kehidupan. Amin.
Yang enggak lagi ibadah, layani raja segala raja. Itu sumber kita. Tapi yang ketiga, saya harus selesai sudah. Karena situasinya kayaknya membuat saya merasa bahwa saya harus selesai. Wih, apa itu? Enggak, kita sebenarnya Holy Communion. Yang ketiga, catat ini di hati saudara. Produktivitas, kreativitas. Tapi saudara percaya atau tidak, akan ada kolaborasi aneh di tahun ini. Anehnya begini, gereja nanti akan bekerja sama dengan institusi-institusi yang tidak terpikirkan. Gereja akan bekerja sama dengan pemerintahan, gereja akan bekerja sama dengan kesehatan, gereja akan bekerja sama dengan pendidikan. Ini waktunya gereja tidak terpenjara pada 4 dinding kota begini. Gereja akan bergerak keluar. Arise and shine. Gereja akan menjadi terang. Gereja akan bergerak kemana-mana. Gereja akan diutus untuk menyatakan raja segala raja. Amin. Coba ayat yang ke 20 selesai sudah. 20 Yesaya 43. Thank you ya. Kan begini, nggak ada burung unta di Israel. Saudara mau cari burung unta di Israel? Nggak ada serigala di Israel. Yang ada domba, lembu. Yang ada serigala di mana? Di Mesir, di Libanon. Kok ini terjadi? Berarti akan ada kolaborasi aneh. Saya tidak ngomong BRICS ya, terserah. Tapi aneh juga, China, Rusia jadi satu, tiba-tiba Arab Saudi masuk sekarang. Aneh enggak? Aneh enggak? India sudah masuk kayaknya, masuk. Afrika Selatan masuk. Akan ada kerjasama yang aneh, enggak terpikirkan. Makanya saudara bersiaplah. Makanya jangan jadi orang yang sempit cara berpikirnya, yang sombong. Sombong menghalangi semua hal yang lebar. Saudara kapasitas menerima tergantung dari kapasitas luas atau tidak. Lah kapasitasnya kecil mau terima yang besar meledak. Makanya gereja bersiaplah. Akan ada network yang baru. Ya biasalah. Jangan tepuk tangan dulu, wong belum selesai kok. Ya biasalah dalam kerjasama kalau ada hal yang tidak menyenangkan itu membentuk kita, biasa saja, tidak usah marah. Justru dalam network itu kita saling membentuk supaya kita terbentuk. Makanya 21 berkata umat yang kubentuk akan memasyurkan namaku. 21 ya itu. Tetap akan ada pembentukan. Ya, saya berharap apa yang saya sharingkan simple ini menjadi sebuah perenungan. Tolong di rumah renungkan lagi Yesaya pasal 43. Ayat 18 sampai 21. Selamat menikmati tahun baru. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini. Oh, bila engkau tak besertaku. Let's sing. Ku tak mau berjalan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Come on. Bila engkau tak beserta, saya serahkan untuk Holy Communion. Kudus, kami gak mau berjalan sendiri, Roh Kudus, tapi mau berjalan bersama dengan Engkau, Roh Kudus. Terima kasih kepada Engkau, Roh Kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat boleh duduk.
Nah, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Tubuhnya tercabik-cabik dan darahnya tertumpah untuk menebus dosa kita. Dan perjamuan kudus ini juga berbicara sampai Yesus datang kali yang kedua. Dia nggak akan lama lagi datang kali yang kedua. Menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Dia, mengasihi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di sorga, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau merelakan anak-Mu Yesus Kristus turun ke dunia ini Tuhan. Mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa Tuhan. Tercapik-capik dagingnya Tuhan. Darahnya tertumpah. Itu semua karena bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Karena semua itu Tuhan, kami boleh menerima anugerah keselamatan Tuhan. Seharusnya kami yang dihukum seperti itu Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang berdosa sebelum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahkan Engkau membela kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Engkau sedang mengingatkan kepada gereja-Mu, kepada yang hadir di tempat ini. Kemuliaan-Mu, kasih-Mu sedang dicurahkan ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan minta kita introspeksi diri, lihat keadaan diri kita. Jangan simpan dosa. Apabila Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa yang kita perbuat, ini waktu yang tepat kita mengakui kepada Dia. Karena Dia Maha Pengampun. Minta ampun kepada Dia. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Belas kasihan-Mu perlu untuk kami Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh pengampunan boleh turun atas kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami diampuni dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Supaya kami memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Engkau ya Tuhan. Kiralama ya Rabasyanla ya Lama. Kiralama Shirama ya Lama. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau melayakkan kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau sudah melayakkan kami ya Tuhan. Dan kami akan diberkati lewat sakramen yang kudus ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Perjamuan kudus diperuntukkan buat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak di bawah usia 12 tahun, jangan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sudah terima roti dan anggur. Kalau belum bisa minta kepada pengerja. Kelihatannya sudah semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Saudara berterima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Yang bisa berbahasa roh. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pengampunan-Mu Tuhan. Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan kami di hadapan Engkau. Oh, Ramasyikaya Ralabaya Ralamasyikara 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 Ralamasyikara. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tahun 2024 adalah untuk bangkit, jadi teranglah. Tahun 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tuhan, kami mau Tuhan membawa terang-Mu itu Tuhan. Kami mau memancarkan terang-Mu itu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima berkat-berkat yang baru di tahun yang baru ini. Terima berkat-berkat yang baru. Pintu-pintu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Masuk ke pintu-pintu yang baru. Berkat-berkat yang baru. Terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh diampuni. Kami boleh merasakan Tuhan kasih Engkau Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu ini Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang para suami di tempat ini, angkat kedua tangan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk para suami di tempat ini ya Bapak. Berikan pengurapan sebagai raja, nabi, dan imam dalam keluarga mereka Tuhan. Sehingga mereka mampu Tuhan membawa keluarga mereka Tuhan untuk hidup takut kepada Tuhan. Hidup di dalam Engkau, hidup di jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang baik buat para suami di tempat ini Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan dimanapun para suami berada Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para istri di tempat ini. Angkat kedua tangan-Mu. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan menjadi tiang keluarga yang kokoh dan kuat. Mereka akan menjadi tiang doa buat keluarga mereka ya Tuhan. Kau jadikan anggur yang manis yang selalu mendatangkan sukacita buat keluarga mereka. Kemanisan ada di dalam keluarga mereka Tuhan. Lewat kehadiran para istri yang takut kepada Engkau Tuhan. Kau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Kau juga memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Sekarang para anak muda dan single parent yang belum punya pasangan, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan kami berdoa untuk para orang muda di tempat ini Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan. Generasi Yeremia yang sedang dibangkitkan oleh Engkau Tuhan. Generasi yang cinta mati-matian kepada Engkau. Mereka yang akan menyelesaikan amanat agung itu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa mereka akan duduk di tempat-tempat yang strategis Tuhan. Di pemerintahan, di dunia politik, di dunia usaha, di pekerjaan, di organisasi-organisasi, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Mereka akan menduduki tempat-tempat yang strategis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka akan menjadi saksi-Mu yang akan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk single parent di tempat ini. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan. Roh Kudus Engkau yang menjadi penolong buat mereka, penghibur buat mereka. Mereka tetap kuat berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami percaya single parent di tempat ini Tuhan dikasih oleh Engkau. Tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau sendirian ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat yang belum mendapatkan jodoh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan jodoh yang sepadan buat dia Tuhan. Yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang seluruh jemaat angkat kedua tanganmu. Tuhan kami percaya Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ada jalan-jalan yang baru yang Kau buat Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Dan kami tahu berkat Engkau akan datang tiba-tiba. Karena kami ada di tahun suddenly ya Tuhan. Dan kami akan terima berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur dikonfirmasi oleh hamba-Mu Pendeta Rubin Ong. Lewat gembala sidang kami tahu Tuhan Engkau sedang menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Seluruh jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa yang sakit sudah disembuhkan. Yang susah sudah dihiburkan. Mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Yang terikat sudah dilepaskan ya Tuhan. Dan mereka boleh pulang dengan sorak-sorai. Mulut mereka memuji Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan. Di hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang jahat ini Tuhan. Engkau Tuhan memiliki mereka. Tangan-Mu yang kuat menggenggam mereka. Iblis tidak bisa mengambil mereka. Ada tangan-Mu ya Tuhan yang melindungi. Dan seluruh jemaat ini Tuhan dikasih, disayangi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat kita berdoa untuk hamba-Nya Pendeta Rubin Ong. Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan isi hati Engkau ya Tuhan. Kau terus memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyuarakan kenabian ya Tuhan. Suara profetik itu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Tidak pernah takut untuk memberitakan Injil-Mu itu Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang untuk datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarganya, buat istri dan anaknya Tuhan. Ada dalam perlindungan yang sempurna. Makin hari makin indah, makin bahagia, makin menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka sebagai keluarga. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang seluruh jemaat angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemput di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Amin. Shalom semua, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani
sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.